Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Wid dan teman-teman. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sambungan penahan momen yang merupakan tugas mingguan dari struktur baja 2 oleh saya sendiri, Lintang Satria Swadani, NIM 20B10012. Baik, untuk presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai soal 13.4 atau contoh 13.4 yang dimana soalnya itu adalah desainlah sebuah sambungan balok kolom antara WF 300 150 dengan kolom WF 200 200. Lalu gunakan mutu baja BJ37 dan baut A325 yang diameternya adalah 19 meter dengan ulir pada bidang geser. Diketahui momen ujung sebesar 15 kN dan 30 kN. Lalu gaya geser ujung yang bekerja sebesar 20 kN dan 50 kN. Lalu untuk proporsi penampangnya adalah WF 300 150 itu diameternya 300, itu T-nya 9 mm dan DW-nya 6,5 mm. Lalu ada WF 200 200 yang diameternya 200 mm, lalu T-nya 12 mm dan DW-nya adalah 8 mm. Lalu ini untuk tabel pendukung kita akan menggunakan baut mutu A325 dengan mutu tinggi, itu diameternya adalah 12,7 sampai 25,4. Lalu proof stress-nya itu 585 dan FU-nya saat putus adalah 825 MPa. Lalu BJ-nya tadi diketahui ya, BJ37. Jadi FU dan FV-nya diketahui juga, yaitu FV-nya 370, lalu FV-nya 240 dan regangan minimumnya adalah 20%. Lalu untuk penyelesaian, yang pertama adalah kita cari MU dan PU-nya. Yang rumusnya adalah 1,2 kalikan D ditambahkan 1,6 kalikan L, atau kita bisa masukkan langsung ya, 1,2 kalikan 15 ditambah 1,6 kalikan 30 didapatkan hasilnya 66 kN/m. Dan untuk PU-nya 1,2 dikalikan 20 ditambah 1,6 kalikan 50 dapatkan 104 kN. Lalu kita akan menghitung tekanan nominal baut, ada beban gesernya, lalu bidang geser Rn itu 0,75 dikalikan 0,4 FU B kali AB, yang dimana kita masukkan aja 0,75 dikalikan 0,4 dikalikan 825 dikalikan 8283,64. Jadi FU nya 825, kita ke sini FU dari bautnya, lalu 283,64 merupakan luasan. Lalu untuk bidang kedua, untuk bidang geser, rumusnya adalah 2 kali bidang geser 1, yaitu tinggal 2 kali 70,2 kN didapatkan 140,4 kN. Lalu kita hitung tumpu B balok dari Rn, rumusnya adalah 0,75 kalikan 2,4 kali FU dikalikan DB kalikan LP. Kita masukkan aja 0,75 2,4 ya, sama FU nya adalah 370, kita masukkan FU bajanya, terus DB nya itu diameter tadi dapatkan dari sini, lalu ada LP itu 0,5. Ini didapatkan 82,2 kN. Lalu ada flange balok Rn, ini rumusnya hampir mirip ya, jadi 0,75 dikalikan 2,4 dikalikan 370, jadi ininya terus dikalikan mutu bajanya, FU dari bajanya,
dan juga ini diameternya, tapi ini adalah flange-nya yaitu 9, didapatkan hasil 113,8 kN. Lalu untuk tarik, rumusnya adalah 0,75 dikalikan 0,75 kali Fu dikalikan AB. Tinggal masukkan aja 0,75 dikalikan 0,75 dikalikan 825 dari baut tadi, dikalikan luasannya dari 283,64, didapatkan 131,6 kN. Lalu sekarang adalah perhitungan siku penyambung atas dan bawah. Dicoba 2 buah baut pada masing-masing profil siku, sehingga ini D, rumusnya adalah M per 2T, yang dimana M adalah 66 kalikan 10 pangkat 3, lalu T adalah 2 kali T nya tadi 131,6 ini ya. Untuk T itu tarik, ini kita bagi aja, jadi didapatkan 250,76 mm yang dibulatkan ke 400 mm. Lalu jarak baut terhadap flange atas balok adalah setengah dikalikan 400 kurangi 300, jadi 50 mm. Ini kita dapatkan 50 meternya di sini ya. Itu digunakan siku 100 214, sehingga A ini itu merupakan 50 yang kita dapatkan dari sini kurangi T siku kurangi T siku, jadi 50 ini kurangi 14 kurangi 15, jadi A nya ini adalah 21 mm. Lalu dengan D 400 mm, maka gaya yang bekerja pada profil siku itu adalah hampir sama, T sama dengan M per D rumusnya. Jadi M itu ketetapan 66 kali 10 pangkat 3 kalikan diameter D nya itu 400, tinggal bagikan aja, didapatkan 165 kN. Lalu gaya ini menimbulkan momen pada profil siku itu sebesar ini ada rumusnya 0,5 kalikan T dikalikan 21, jadi ini 165 dijadikan Newton dulu, jadi 165.000 dikalikan A nya itu 21, dapatkan 1732500 Newton mm. Lalu ada perhitungan siku penyambung atas dan bawah. Lalu untuk menghitung ini adalah kita tentukan kapasitas nominal penampang persegi. Rumusnya adalah Mn dikalikan Mn sama dengan 0,9 B D kuadrat per 4 dikalikan FV, sehingga diperoleh ini tinggal dibalik-balik aja ya. Jadi B itu sama dengan ini kan 4 nanti pindah ke sini, B dikalikan Mn nya tadi kan kita udah ketemu, ini dikalikan dibagi 0,9, ini kan nanti bakal turun, terus 240 dikalikan 14 kuadrat, B nya 240, D nya itu adalah 14 kuadrat, lalu kita dapatkan 163,7 mm. Lalu menggunakan siku dengan siku 100-214 dengan panjang 200 mm pada flange column. Lalu kita lanjut pada perhitungan sambungan pada flange balok. Lalu gaya geser pada flange balok itu adalah 66 kali 10 pangkat 3 per 300 M kali M per 300, ini didapatkan 220 kN. Lalu untuk baut penyambung itu adalah baut dengan satu bidang geser, sehingga itu N nya adalah 220 per 70,2, didapatkan 3,3, karena baut itu nggak bisa koma-komaan ya, jadi kita bulatkan ke atas jadi 4 baut. Lalu perhitungan sambungan web balok dengan siku 100-214. Lalu tahanan 2 bidang geser 140,4 kN itu lebih besar daripada tahanan tumpu. Jadi tahanan 2 bidang geser itu lebih besar daripada tahanan tumpunya, sehingga tahanan baut itu ditentukan oleh tahanan tumpunya. Kita ambil yang paling lebih kecil daripada ini. Jadi itu N
sama dengan 104 bagi 82,2. Ini kan hasilnya berapa gitu kan ya, 1, sekian, karena baut itu nggak bisa koma-koma, jadi 1, sekiannya itu dibulatkan menjadi 2 buah baut gitu. Lalu kita cek sambungan web balok dengan flange column. Maaf. Lalu baut yang menghubungkan balok dengan flange column itu adalah sambungan dengan satu bidang geser ORN itu 70,2 ya. Jadi ini kita langsung aja, jumlah bautnya adalah 104 per 70,2 yang bisa didapatkan 1, sekian juga. Lalu kita bulatkan, karena 1, sekian itu nggak bisa jadi baut ya, minimal untuk pemasangan baut itu kan 2. Jadi kita bulatkan menjadi 2. Jadi ini gambarnya. Yang awalnya ini tadi perhitungan sambungan pada flange balok, ini merupakan gambarnya. Jadi kita membutuhkan 4 baut. Terus perhitungan web balok itu kita menggunakan 2 baut, dan juga sambungan web balok terhadap flange column itu menggunakan 2 baut. Ini bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ini 2 balok, ini 2 baut, ini 2 baut. Nah, ini 4 bautnya di sini. Ini 2 bautnya, ini 2 baut, ini 2 baut, 2 baut. Nah, ini 4 baut, dan ini 4 baut. Ini tinggal main penampangnya aja. Ini dari samping, atas, sama ini samping juga. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan saya ini membantu teman-teman sekalian, dan juga saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun cara penyampaian. Sekian, saya Lintang Satria Swadani, NIM 20B10012, mengucapkan terima kasih.